Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Karena papi dan mami mulai beribadah kembali di gedung gereja, maka mulai tanggal 2 Agustus 2020 kita akan beribadah sekolah minggu secara online pukul 10 pagi. Jangan lupa ya, mulai tanggal 2 Agustus 2020 kita akan mulai beribadah di rumah masing-masing pukul 10 pagi. Beritahukan teman-teman yang lain, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti kalian sehat dan selalu sukacita. Sudah siap untuk beribadah? Nah, Lo Seven Fun mau kasih 4 peraturan sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Peraturan pertama, pakai pakaian yang rapi. Peraturan kedua, jangan ibadah sambil bobo. Peraturan ketiga, jangan ibadah sambil makan. Peraturan keempat, jangan beribadah sambil main. Nah anak-anak, sudah dengarkan 4 peraturan yang Lo Seven Fun kasih. Pakai pakaian yang rapi, jangan beribadah sambil bobo, jangan beribadah sambil makan, dan jangan beribadah sambil main. Dan satu lagi pengumuman dari Lo Seven Fun, bagi anak-anak yang ingin memberikan persembahan, sekarang sudah bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama GKI Sion di nomor yang tertera di layar ini. Dan jangan lupa tambahkan nominal Rp20 di persembahan yang akan kalian berikan. Papi Mami tolong dibantu ya anak-anaknya. Baik anak-anak, sudah siap untuk ibadah? Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, kita ketemu lagi di ibadah online GKI Sion. Anak-anak, hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita diberikan sukacita oleh Tuhan sehingga kita harus nyanyinya dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan kiranya tolong di saat kami beribadah, kami boleh sungguh-sungguh memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami semua mau bersukacita bersama dengan Tuhan dan teman-teman kami. Pimpin ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau main tebak-tebakan loh Tebak ya anak-anak. Ada seorang bapak. Bapak ini punya seorang istri. Punya 3 orang anak. Punya 3 orang menantu. Suatu hari Tuhan menurunkan hujan yang sangat lebat untuk menghukum manusia. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah bahtera. Dan mereka selamat. Ayo anak-anak tebak, siapa nama bapak ini? Ya, tuh yang pakai baju biru. Betul, nama bapak ini adalah Bapak Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera.
adalah orang yang taat sama Tuhan. Australia, ada tebak-tebakan lagi nggak nih? Ya, ada. Nih, seorang tentara Filistin yang tinggi besar kalah oleh seorang anak. Karena anak ini adalah anak yang taat pada Tuhan. Siapakah anak itu? Ayo, siapa? Yeay, betul tuh. Yang pakai baju merah, betul banget jawabannya. Ini adalah Daud. Yuk, kita sama-sama nyanyi. Goliat datang, bawa pedang. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya. Tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya. Tak, Goliat mati. Puji nama Tuhan. Ya, karena Daud ini dari kecil sudah taat sama Tuhan. Host Fan punya tebak-tebakan nggak? Apa ya? Ada nih. Coba siapa yang bisa? Tuhan menyuruh bapak ini ke Niniwe, tapi dia malah nggak taat. Dia perginya ke Tarsis. Ketika ada di perahu, dia dilemparkan ke laut, lalu dimakan ikan besar. Hayo, siapa dia? Iya, benar. Bapak ini adalah Yunus. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka Bapak ini taat sekali kepada Tuhan. Ia dilemparkan ke dalam gua singa karena tidak mau menyembah raja. Karena bapak ini menyembah Allah, maka dia selamat dari singa-singa itu. Anak-anak, siapa nama bapak ini? Ayo, siapa? Tahu loh. Tapi kami ini yakin kalian pasti bisa jawab. Karena kalian semua pintar-pintar dan hebat-hebat. Bapak ini ya namanya Daniel. Daniel di kandang singa, pom pom pom. Daniel di kandang singa. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Yes, masih mau tebak-tebakan lagi? Maksud? Ada tebak-tebakan lagi? Nah, ada tembok yang tebal sekali. Di dalamnya ada pasukan yang siap menyerang orang Israel. Tapi akhirnya tembok itu runtuh dengan cara bangsa Israel memutarinya selama 7 hari. Tembok ini terkenal dengan nama apa? Ayo. Tembok apa? Ya, betul banget. Tembok Yeriko. Berputar-putar 7 kali, berputar-putar 7 kali. Nyanyi hosana, sorak haleluya. Hei, tembok Yeriko robohlah. Berputar
pemungut cukai yang ingin sekali melihat Yesus. Dia lari naik ke atas pohon. Karena dia pendek, jadi dia ke atas pohon. Tuhan melihat dia, lalu menyuruh dia turun. Setelah bertemu Tuhan, dia jadi suka memberi. Nah, anak-anak, tahu nggak siapa orang itu? Yo, siapa yo? Yes, benar semua jawabannya. Ini namanya Zakheus. Zakheus, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara untuk melihat Yesus. Tuhan Yesus melihat pohon ara itu. Panggil Zakheus. Hai Zakheus, turunlah engkau. Aku hendak pergi ke rumahmu. Zakheus, orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara untuk melihat Yesus. Tuhan Yesus melihat pohon ara itu. Panggil Zakheus. Hai Zakheus, turunlah engkau. Aku hendak pergi ke rumahmu. Masih ada pertanyaan? Udah ya. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang boleh duduk, kita siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan kita sangat baik. Jangan pernah berhenti sama Tuhan. Kasihnya juga gak pernah berakhir dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sayang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku,
Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, saat ini kami kembali mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga firman yang disampaikan kepada kami boleh kami mengerti, bahkan setiap pelajaran dari firman itu boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Tolonglah kami juga yang akan bercerita, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Loh, Lasepionya belum ada ya? Mana ya? Lasepio, firman Tuhan. Duh, Lase, maaf ya. Maaf ya adik-adik. Lase barusan minum dulu. Oh, ya. Oke, siap ya. Sebentar ya adik-adik. Lase sapa dulu deh adik-adiknya. Selamat pagi adik-adik. Masih semangat gak dengan firman Tuhan? Wah, puji Tuhan masih semangat. Adik-adik, maaf ya tadi Lase minum dulu, soalnya Lase haus. Terus sekarang juga masih haus sih sebenarnya, cuman ya tadi kalau Lase mau cerita jadi Lase minum dulu. Ternyata udah mulai. Oh iya adik-adik, ternyata minum itu adalah kebutuhan kita semua loh. Kita semua butuh minum. Setiap hari kita minum. Adik-adik pernah nggak minum seharian? Wah, jangan ya adik-adik, kalau adik-adik nggak minum seharian, mungkin adik-adik bakal sakit, bakal batuk, serak, dan tenggorokan, nanti harus ke dokter. Jangan ya adik-adik. Makanya di rumah dengerin orang tua, tetap minum yang secukupnya ya. Nah adik-adik, kita di rumah mungkin nggak kesulitan buat cari minum. Kita tinggal jalan bentar ke dispenser kita dapat minum. Atau kalau nggak ada minum juga kita ambil kita ke warung gitu beli minum kan gampang ya. Tapi adik-adik, gimana kalau kita berada di sebuah tempatnya itu nggak ada minum, nggak ada yang jualan air minum, nggak ada tempat kita buat beli air buat kita minum. Wah, kita pasti khawatir. Gimana dong kita bisa minum seharian itu? Kita mungkin, aduh gimana ya, nanti habis kalau kita minum. Wah, gimana ya adik-adik? Pasti kita sangat bingung. Nah, tahu nggak adik-adik? Bangsa Israel pada waktu itu pernah loh dalam keadaan susah cari minum. Tapi Tuhan tolong mereka. Adik-adik dengar ya ceritanya dari Lase. Nah, jadi gini. Pada waktu itu bangsa Israel yang besar itu baru saja melewati Laut Tebrau. Ingat ya cerita minggu lalu? Minggu lalu Lase lihat cerita tentang bangsa Israel yang selamat dari kejaran bangsa Firaun. Mereka melihat bagaimana Firaun dan juga pasukannya tenggelam di dalam laut, ditelan oleh Laut Tebrau. Nah, adik-adik setelah itu bangsa Israel tidak tinggal diam. Mereka kembali berjalan. Mereka berjalan mengikuti apa yang Tuhan tuntun. Tuhan menuntun mereka melalui tiang awan, tiang api. Kemana ya Tuhan memimpin mereka? Tuhan memimpin mereka masuk ke, bukan ke kamar tidur mereka adik-adik, tapi membawa mereka masuk ke padang gurun. Padang gurun Syur. Waduh, padang gurun adik-adik. Adik-adik pernah nggak jalan-jalan ke sebuah tempat yang banyak pasir, tapi panas, terus nggak ada air, bukan kayak pantai. Pantai kan enak ya, ada ombak, bisa main gitu ya di pantai. Tapi ini bukan pantai adik-adik. Ini banyak pasir, banyak debu. Wah, pasti kulitnya berdebu ya. Terus panas juga. Wah, kalau Lase sih nggak nyaman di sana. Sejam 2 jam pasti udah pengen pulang. Tapi bangsa Israel disuruh berjalan di sebuah padang gurun. Padang gurun ini tempat yang penuh pasir itu adik-adik. Berjalan selama berhari-hari adik-adik, bukan cuma berjam-jam. Wah, pasti capek tuh. Jalan, ikutin Tuhan. Jalan. Kayaknya orang Israel makin bingung. Ini Tuhan mau bawa kami kemana ya kira-kira? Waduh, adik-adik. Setelah itu tiba-tiba sehari, 2 hari, 3 hari terlewat. Tuhan tetap terus menuntun bangsa Israel berjalan. Hingga akhirnya tibalah mereka di sebuah tempat bernama Mara. Adik-adik, nama tempatnya apa? Mara. M-A-R-A. Nah, di tempat itu kemudian bangsa Israel melihat. Wah, itu ada air.
bangsa Israel sangat senang mereka. Kemudian mereka berlari-lari. Siapa coba yang berlari-lari? Bukan cuma anak-anak, adik-adik, kakek-kakek juga berlari-lari. Karena mereka senang melihat air. Kita di rumah lihat air senang nggak? Biasa aja ya. Tapi bangsa Israel senang melihat air karena mereka sudah lama nggak minum, mereka haus. Itulah kebutuhan mereka. Nah, tapi adik-adik taunya waktu mereka ambil air, pahit adik-adik. Airnya pahit. Waduh, udah nggak minum berhari-hari, haus, serak, sakit tenggorokan mungkin. Terus kita dapat airnya pahit. Aduh, bangsa Israel semakin khawatir dan juga semakin kesal. Tuhan ini beneran gak ya bawa kami? Atau Tuhan salah? Jangan-jangan Tuhan salah bawa deh, salah jalan. Duh Tuhan, padahal aku tahu loh jalan yang lebih dekat ke Kanaan itu. Deket kok, cuma lewat sana. Lebih enak lagi jalannya, gak usah lewat padang gurun segala lah. Ngapain jalan-jalan ke padang gurun, gak enak. Mungkin itu dalam pikiran mereka adik-adik. Terus akhirnya bangsa Israel itu marah. Mereka ngomel sama Musa. Musa, gimana kami mau minum? Kami haus. Lihat anak-anak kami, orang tua kami udah sakit, udah kehausan. Gimana? Akhirnya saat itu Musa berdoa, berseru-seru pada Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami umat-Mu haus Tuhan. Tuhan tolong. Adik-adik, kakak langsung mau coba bikin teka-teki deh. Kira-kira Tuhan jawab gak ya? Tuhan jawab gak ya adik-adik? Coba adik yang pakai baju biru, Tuhan jawab gak ya doa Musa? Jawab gak? Oke. Coba adik yang pakai kacamata deh, Tuhan jawab gak? Kira-kira gimana? Iya, Tuhan betul adik-adik. Tuhan jawab doa Musa. Kemudian Tuhan tunjukin tuh di sana ada kayu. Sebentar ya kakak Lasa ambil kayu. Nah, ada kayu. Kayunya diapain ya? Dimakan gitu? Enggak adik-adik, bukan dimakan kayunya, tapi kayunya dilemparin. Nah, mujizat terjadi. Air yang tadinya pahit, air yang pahit itu tiba-tiba berubah jadi manis gara-gara Tuhan telah menunjukkan kuasanya melalui kayu yang dilemparkan oleh Musa itu. Akhirnya bangsa Israel senang adik-adik. Mereka bisa minum, mereka bisa kembali mengisi diri mereka yang sudah haus itu. Mereka sangat senang adik-adik. Mereka memuliakan Tuhan di sana. Tapi adik-adik di sana juga Tuhan berfirman kepada mereka. Begini firman Tuhan. Taatilah aku, kata Tuhan. Turutinlah perintah-perintahku. Jika kamu sekalian melakukan firman Tuhan. Jika kamu sekalian melakukan ketetapan-ketetapan dan juga perintah-perintahku. Maka aku, Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang pernah aku, Tuhan, timpakan kepada orang Mesir. Adik-adik, Tuhan nunjukin loh pada waktu itu bahwa Tuhan itu pemelihara mereka. Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan membinasakan mereka dengan penyakit. Tuhan akan memelihara mereka, menjaga mereka. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Mereka butuh minum, Tuhan kasih minum. Tapi Tuhan ingin supaya bangsa Israel nurut sama Tuhan. Bangsa Israel gak usah khawatir lagi dengan gak ada minum di tengah padang gurun. Nah adik-adik, beberapa waktu kemudian bangsa Israel udah kenyang minum tuh. Baru Tuhan melalui yang awan memimpin mereka berjalan kembali. Mereka berjalan lagi. Kemudian tibalah mereka di sebuah tempat yang bernama Elim. E-L-I-M. Elim. Nah di tempat itu luar biasa adik-adik. Berkat Tuhan sangat terlihat bagi mereka. Di tengah padang gurun yang panas, yang penuh dengan pasir, yang mungkin pasir udah masuk ke mulut mereka. Tapi Tuhan menunjukkan sebuah tempat yang begitu indah. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma.
Adik-adik, ada air buat mereka minum, ada korma yang manis dan bisa mengenyangkan tubuh mereka. Dan akhirnya bangsa Israel pun berkemah di sana. Kita bisa lihat ya, Tuhan memberikan sebuah tempat bagi bangsa Israel untuk beristirahat. Di tengah padang gurun yang panas, Tuhan berikan 12 mata air dan 70 pohon korma. Wah, luar biasa ya Tuhan. Luar biasa nggak adik-adik menurut adik-adik? Iya, Tuhan begitu luar biasa memelihara bangsa Israel. Bangsa Israel seharusnya nggak perlu bertanya-tanya tuh Tuhan salah pimpin mereka atau enggak. Nggak perlu bertanya-tanya apakah Tuhan udah salah bawa mereka ke padang gurun, ya nggak usah adik-adik. Mereka nggak perlu khawatir sebab Tuhan dapat dipercaya. Tuhan sanggup dan Tuhan mau untuk memelihara mereka. Nah, adik-adik di rumah pernah nggak nih merasa khawatir dengan sesuatu? Pernah nggak? Nah, kita mungkin nggak khawatir dengan air ya adik-adik. Di rumah mungkin ada banyak air, mungkin ada di antara kita yang punya berdus-dus air gitu di rumah. Tapi pernahkah kita khawatir dengan sebuah masalah dalam hidup kita? Misalnya ketika orang tua kita, papa mama kita sakit, atau ama, akong, opa, oma, dan lain-lain itu sakit, keluarga kita pokoknya sakit. Kita tentu khawatir. Kita takut kehilangan mereka. Kita takut mereka masuk rumah sakit misalnya. Aduh, gimana ya? Kita pernah pasti khawatir gitu ya. Atau ketika di sekolah kita udah belajar sungguh-sungguh, kita mati-matian belajar, tetap aja nilainya jelek. Gimana adik-adik? Khawatir nggak? Kira-kira dimarahin sama mama lah, dimarahin apalah. Wah, mungkin kita khawatir ya. Lause juga pernah khawatir kok. Jadi adik-adik, khawatir itu tidak apa-apa. Tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan Allah kita itu selalu beserta dengan kita. Ada Tuhan di sisi kita. Kita mungkin nggak lihat tiang awan, tiang api di sekitar kita. Nggak kelihatan tuh ada awan, nggak ada kan. Tapi penyertaan Tuhan itu tetap ada. Dari mana penyertaan Tuhan itu tetap ada? Kita bisa lihat dan dengarkan penyertaan Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca, dari Alkitab, dari nasihat papa mama kita, dari lause-lause kita di sekolah minggu. Tuhan bisa pakai mereka semua untuk menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, di rumah dengerin nasihat papa mama ya, dan juga di gereja dengerin nasihat dari lause-lause supaya Tuhan memimpin hidup kalian. Nah, adik-adik, kita mungkin di rumah atau dimanapun juga merasa khawatir dengan banyak hal. Ada banyak masalah-masalah dalam hidup kita yang mungkin membuat kita merasa khawatir dan takut apakah Tuhan beneran menjaga kita gitu. Tapi adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita loh. Tuhan itu memberikan tuntunan kepada kita. Tapi Tuhan mau satu. Tuhan mau satu adik-adik. Tuhan mau supaya kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, nurut sama Tuhan. Nurut dan percaya sama Tuhan yang menyertai kita. Adik-adik mau gak jadi anak-anak Tuhan yang nurut sama firman Tuhan? Mau gak? Kalau mau, yuk kita bangkit berdiri. Kita berdiri sama-sama. Lause mau pimpin kita untuk menyatakan janji di hadapan Tuhan. Ikutin kata-kata Lause ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami berjanji ya Tuhan untuk nurut sama firman-Mu dalam hidup kami. Kami berjanji, kami ingin percaya kepadamu. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu untuk percaya kepada pimpinan-Mu dalam hidup kami. Ya, doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jangan dulu duduk ya adik-adik. Sebentar, Lause mau mengajak kita untuk membacakan ayat hafalan.
Lalu berharap supaya hafalan ini boleh menjadi kekuatan kita. Misalnya ketika kita mengalami kekhawatiran, kita bisa ingat, wah ada ayat ini di dalam Alkitab. Tuhan pernah berjanji seperti ini kepada kita dan kita bakal dikuatkan. Yuk kita sama-sama baca ayat hafalannya. Mazmur 55 ayat 23a. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia, Tuhan, akan memelihara engkau. Sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. Wah, anak-anak, luar biasa ya penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel. Anak-anak tahu nggak, kalau kita baca Alkitab, mencintai firman Tuhan, hidup kita bisa berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Untuk semakin mencintai firman Tuhan, yuk kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia dan taat kepada apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa ini. Biarlah Tuhan, Engkau menyertai bangsa kami, walaupun di tengah pandemi ini Tuhan, biarlah kami semua tetap setia kepada Tuhan, dan biarlah bangsa ini bisa melewati pandemi ini dengan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk
lause-lause kami. Biarlah lause-lause kami juga diberikan hikmat supaya bisa membantu anak-anak sekolah di rumah untuk tetap mengikuti sekolah minggu walaupun sekolah minggu kami masih online. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, ada beberapa pengumuman. Untuk persembahan bisa ditransfer, atau jika anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak bisa membawa persembahan itu, maksudnya persembahan yang kemarin-kemarin ini udah dikumpulin, bisa dititipin ke mamanya atau papahnya untuk dibawa ke gereja. Nanti diserahkan ke Lause Fen atau Lause Cia. Anak-anak tetap rajin mengerjakan tugas di rumah, jaga kesehatan juga. Jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi di sekolah minggu GKI Sion. Sampai jumpa.